dipukul pakai batu, dan mulutnya disumpal dengan baterai. Puncaknya adalah ketika kepala James Halo everyone, saya Bara, seorang pendongeng jenaka. Tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu kamar, dan tetap berjaga-jaga. Menghilangkan nyawa orang lain tanpa rasa berdosa bisa membuat Anda atau siapa saja masuk penjara. Dan yang lebih mengenaskan lagi adalah Anda akan masuk neraka. Banyak negara telah membuat undang-undang untuk menekan jumlah orang yang melakukan praktik seperti ini. Pemberian hukuman yang sangat berat mampu membuat manusia berpikir 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin sampai 10 kali untuk melakukan pembunuhan. Terus gimana jadinya kalau misalnya yang membunuh ini adalah anak yang masih di bawah umur, bahkan masih dikatakan anak kecil? Mereka melakukan pembunuhan begitu saja tanpa ada rasanya bersalah. Bahkan pemicunya pun mungkin hal-hal yang sederhana, masalah yang kecil saja. Well, inilah pembunuh paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah. Kisah James Bulger, seorang balita yang diculik dan dibunuh secara mengenaskan dan mengerikan oleh 2 orang bocah laki-laki berumur 10 tahun yang bernama John Venables dan Robert Thompson. Keduanya menculik seorang anak yang masih kecil di sebuah pusat perbelanjaan yang bernama James Patrick Bulger. James Bulger pada saat itu masih berumur 2 tahun, dibunuh dengan sadis oleh 2 bocah ini yang awalnya bolos dari sekolah. Pada saat bolos sekolah, 2 bocah pembunuh ini jalan-jalan di sebuah mal di Botol, Inggris. Pada tanggal 12 Februari 1993, kedua bocah berusia 10 tahun ini berjalan-jalan dan mencuri barang-barang yang ada di sekitar mal tersebut. Kedua bocah ini dengan muka polosnya akhirnya memutuskan untuk menculik seorang anak. Sampai sekarang tidak ada yang tahu apa sebenarnya motif dari penculikan anak ini. Mereka lalu menghampiri James Bulger yang pada saat itu sedang berkunjung ke mall bersama dengan orang tuanya. Mereka kemudian membawa James dan akhirnya terpisah dari ibunya. Kemudian ketiga bocah ini meninggalkan mall pada pukul 15:42 waktu setempat. Dalam waktu yang bersamaan, ibu James yang bernama Dennis menyadari kalau anaknya hilang. Ia kemudian memberitahukan pihak mall untuk memberikan pengumuman, tetapi hasilnya nihil dan James dilaporkan hilang ke pihak kepolisian setempat. Setelah keluar dari mall, James mulai menangis dan mencari ibunya. Tapi kedua bocah penculik ini tidak menghiraukannya. Mereka tetap melanjutkan perjalanan dan menuju kepada sebuah area yang ada di dekat mall itu. Sampai di situ, James langsung dijatuhkan ke tanah dengan posisi kepala di bawah, kemudian ditinggalkan. James yang kesakitan pun menangis sekencang-kencangnya. Saat itu ada seorang wanita yang mengetahui kejadian tersebut tapi tidak berbuat apapun. John dan Robert kemudian memanggil balita ini dan balita ini pun juga mau mendekat ke arah mereka berdua. Mereka berdua kemudian menutupi dahi dari James yang terluka dengan tudung yang dikenakannya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka melewati jalanan Liverpool yang waktu itu padat oleh banyak kendaraan. Beberapa orang bahkan mengaku melihat mereka bertiga. Ada orang yang menyaksikan pada saat itu James tertawa, ada yang menyaksikan juga sampai ditendang oleh kedua bocah penculik ini tadi, dan beberapa tingkah laku yang mereka lakukan. Namun tidak ada yang menyadari dan tidak ada yang melakukan tindakan apapun. Bahkan seorang wanita yang menyaksikan kekejaman dari 2 bocah penculik ini pun menghindarinya. Wanita ini kemudian bertanya kepada kedua bocah ini, "Kenapa kok bisa terluka?" Tapi 2 bocah penculik ini menjawab, "Kami baru saja menemukannya di kaki bukit." Mereka berbohong. Mendengar jawaban kedua bocah ini, bukan menolongnya tapi malah menyarankan untuk mereka pergi ke kantor polisi. Namun ia tidak mengantarkannya ke kantor polisi
karena ada seorang yang lain yang mengatakan bahwa James itu tertawa seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi kedua orang ini berpikir bahwa sebenarnya keadaan baik-baik aja, nggak ada apapun, tidak ada masalah apapun. Tak lama setelah itu ada seorang ibu menghampiri berniat untuk mengantar James untuk ke kantor polisi. Hampir saja ibu ini mengantarkannya, tapi waktu itu ibu ini sedang bersama putrinya. Dia tidak tahu mau titip putrinya dengan siapa, akhirnya tidak jadi. Terus mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka singgah di dua toko yang berbeda. Mereka lanjutkan perjalanan. Di sana mereka bertemu dengan sekumpulan remaja yang mereka kenal. Dan terus para remaja ini bertanya, ini siapa? Kenapa dia terluka? Tapi kedua bocah ini menjawab, ini adiknya John. Dan sebentar lagi kami akan membawa dia pulang. Setelah berjalan-jalan, akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang dekat dengan rel kereta api. Pembunuhan brutal yang dilakukan kepada James pun dimulai dari pukul 17.45 hingga pukul 18.30 pada waktu setempat. Awalnya mereka mencipratkan cat yang mereka curi di mall tadi di mata kiri James. Kemudian balita tak berdosa itu ditendang, dipukul pakai batu, dan mulutnya disumpal dengan baterai. Puncaknya adalah ketika kepala James dipukul menggunakan sebatang besi dengan berat 10 kilo. Akibat dari pukulan itu kepala James retak menjadi 10 bagian. Bayangkan anak dengan umur 2 tahun dipukul sedemikian rupa. Secara keseluruhan James memiliki 42 luka di wajah, di bagian tubuh dan di kepala. Setelah itu kedua bocah penculik ini meletakkan tubuh James di atas rel kereta api. Menurut ahli forensik, pada saat James diletakkan di sana, itu kondisi tubuh James itu sudah meninggal sebenarnya. Nah, mereka meletakkan di sana agar James terlihat seperti sebuah kecelakaan. Dan kedua bocah penculik ini pergi sebelum pada akhirnya kereta api datang dan membuat tubuh James terbelah menjadi dua. Keesokan harinya, polisi menggeledah tempat di mana James dibawa oleh kedua bocah ini pertama kali di dekat mall tersebut. Pencarian pun dilakukan dan hasilnya nihil. Tidak ada informasi apapun yang didapat. Selanjutnya polisi malah mencurigai orang tua James lah yang menjadi tersangkanya. Namun saat memeriksa rekaman CCTV, polisi terkejut karena mereka melihat dua bocah penculik inilah yang membawa James keluar. Kemudian gambar ketiga bocah ini disebar di seluruh negeri. Ralph, ayah dari James, sempat merasa lega karena anaknya dibawa oleh dua orang bocah sebelum dia mengetahui yang terjadi sesungguhnya. 2 hari setelah itu tubuh James diketemukan terbelah dua yang hanya berjarak 200 meter dari kantor polisi. Barang bukti berupa alat-alat untuk membunuh James pun sudah ditemukan. Polisi lalu mencurigai dua bocah ini tadi sebagai pelaku dan dicek di absen sekolahnya. Hingga akhirnya polisi pun tahu bahwa pembunuhnya adalah John dan Robert Thompson. Hal itu juga didukung dengan bukti-bukti kuat pada keduanya. Perbuatan kedua bocah ini menjadikan ini adalah pembunuhan paling muda di Inggris setelah 250 tahun terakhir. Mereka kemudian dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Well, itu tadi sebuah kisah kematian James Patrick Bulger. Semoga kita lebih berhati-hati lagi dalam melakukan kegiatan. Kalau punya anak, dijaga baik-baik. Jangan sampai teledor. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.